Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega Tunjung Hapsari selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional serta teman-teman kelas MKS yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 8 akan membahas tentang mekanisme kuransi dan interest rate swap. Sebelum kelompok kami mulai untuk memaparkan materi, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama Siti Latifatul Ulfa, dan yang kedua Yusnia Ciptaningrum, dan yang ketiga Yulinda Eva Maharani dan Hanafi Adri Saputra. Kepada pemateri yang pertama, saya persilahkan. Pengertian swap kontrak. Transaksi swap merupakan salah satu dari transaksi derivatif yang digunakan untuk meminimumkan risiko terhadap depresiasi mata uang. Swap adalah suatu persetujuan di mana dua parti sepakat untuk membayar kewajiban atau menerima pendapatan dalam periode tertentu yang berdasarkan karakteristik pembayarannya. Fungsi swap kontrak. Yang pertama yaitu sebagai modal investasi, umumnya adalah investasi jangka pendek. Yang kedua sebagai cara lindung nilai dalam menghilangkan risiko. Yang ketiga informasi harga, yaitu mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu di kemudian hari. Keempat yaitu fungsi spekulatif, membuat fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien. 5. Yaitu untuk mencegah gejolak harga pasar yang ekstrim terhadap underlying aset. Langkah-langkah perhitungan swap kontrak. 1. Penentuan spot rate, kurs depresiasi, tenor atau jangka waktu. Yang kedua, penentuan beban premi, besar premi atau persen, tenor, jumlah kewajiban pinjaman atau pokok dan bunga. 3. Penentuan pengembalian pinjaman dengan premi, menentukan pokok pinjaman yaitu bunga pinjam plus premi swap. Keempat, penentuan pengembalian pinjaman seadanya tidak menggunakan swap. 5. Analisis selisih dengan swap dan tanpa swap. Saya, Yusnia Ciptaningrum, akan memaparkan materi yang selanjutnya, yakni pengertian mekanisme kuransi swap. Transaksi swap mata uang atau kuransi swap adalah kontrak antara dua pihak yang melibatkan pertukaran dana dalam mata uang A beserta bunganya dari pihak pertama dan dana dalam mata uang B beserta bunganya dari pihak yang kedua. Transaksi kuransi swap memperdagangkan dua jenis mata uang yang berbeda dengan standar pasar menawarkan tingkat bunga tetap atau fixed rate interest untuk jangka waktu tertentu. Berikut adalah contoh dari mekanisme kuransi swap. Cabang perusahaan Amerika beroperasi di salah satu negara Eropa dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk euro. Untuk keperluan investasi, perusahaan membutuhkan dana dan mendapatkannya dengan menerbitkan obligasi dalam bentuk US dollar. Di satu sisi, cabang perusahaan Eropa beroperasi di Amerika dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk US dollar. Untuk keperluan investasi, perusahaan membutuhkan dana dan mendapatkannya dengan menerbitkan obligasi dalam bentuk euro. Tiap perusahaan dihadapkan pada kuransi risk karena adanya ketidaksesuaian antara penghasilan dan kewajiban dengan dominasi mata uang yang berbeda. Untuk mengantisipasi currency risk, kedua perusahaan melakukan cross currency swap. Tindakan ini diambil sebagai upaya untuk menghindari atau meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi, mengingat nilai mata uang yang berfluktuasi. Selanjutnya, tipe-tipe currency swap. Yang pertama, long term forward contract. Tipe ini tidak berbeda dengan forex forward market yang biasa dilakukan pada interbank market. Akan tetapi, karena pada interbank market tersebut terdapat falas atau maturity tertentu yang jarang ditransaksikan, maka timbul barter transaksi yang dikenal sebagai long term forward contract. Yang kedua, strike currency swap. Semacam currency swap dalam bentuk pertukaran dua falas pada current rate yang bersetujuan bahwa akan dipertukarkan kembali dengan exchange rate yang sama dan pada tanggal tertentu di waktu yang akan datang. Yang ketiga, back to back and parallel large currency. Swap ini biasanya dilakukan oleh dua perusahaan dari dua negara yang masing-masing mempunyai subsidiary di kedua negara tersebut. Yang keempat, swap of debt payment merupakan tipe currency swap yang dua perusahaan atau pihak-pihak mengswapkan utang dan pembayaran bunganya satu sama lain dalam falas yang berbeda.
Dan yang terakhir, swaption merupakan bentuk lain dari currency swap, adalah kombinasi antara option dengan swap yang dikenal sebagai swaption contract, yaitu kontrak yang memberikan hak merealisasikan atau membatalkan suatu swap dengan syarat dan kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan currency swap. Melalui swap, risiko kerugian akibat selisih mata uang dapat diperkecil. Wajib pajak bahkan dapat menciptakan keuntungan jika menemukan rumusan yang tepat dalam melakukan transaksi pertukaran swap. Dengan kata lain, transaksi ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian kurs sehingga dapat menghindari kerugian selisih kurs. Saat melakukan swap akan ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu ketika wajib pajak mendapat keuntungan dan kerugian dari selisih pertukaran valuta asing. Istilah keuntungan dan kerugian ini dikenal dengan premi swap dan diskon swap. Pengertian dan mekanisme interest rate swap. Transaksi interest rate swap atau bisa disebut IRS yaitu kontrak atau perjanjian antara dua pihak untuk mempertukarkan aliran suku bunga dalam rupiah secara periodik selama masa kontrak atau di akhir masa kontrak berdasarkan suatu jumlah nasional prinsipal tertentu. Yang dipertukarkan adalah bunga rate dari suatu nominal dana di mana satu pihak menerima bunga tetap fixed rate, sedangkan pihak lain menerima bunga tidak tetap floating rate. Tujuan dan manfaat IRS tersebut ada tiga, yaitu yang pertama mendorong efisiensi pembentukan harga di pasar uang rupiah, yang kedua memperkuat transmisi kebijakan moneter, yang ketiga memberikan alternatif instrumen lindung nilai atas perubahan suku bunga rupiah. Mekanisme transaksi IRS. Perusahaan A menerbitkan obligasi dengan bunga tetap 9% dan perusahaan mempunyai portofolio aset dengan bunga mengambang. Di satu sisi, perusahaan B menerbitkan obligasi dengan bunga mengambang LIBOR plus 1% dan mempunyai portofolio aset piutang dengan bunga tetap. Tiap perusahaan dihadapkan pada interest risk karena adanya ketidaksesuaian mismatch antara penerimaan bunga dan pembayar bunga. Untuk mengantisipasi interest rate ini, kedua perusahaan mengadakan interest rate swap. Dengan interest rate swap, perusahaan A menukarkan penerimaan bunga variabelnya dan mendapatkan pembayaran bunga tetap 9,5% dari perusahaan B. Sementara itu, perusahaan B menukarkan penerimaan bunga tetap dan mendapatkan pembayaran bunga mengambang pada LIBOR plus 0,5% dari perusahaan A. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari bunga yang dipakai dalam interest rate swap. Yang pertama, ada bunga tetap. Kurs tetap merupakan sistem nilai tukar di mana pemegang otoritas moneter tertinggi suatu negara, yaitu bank sentral, menetapkan nilai tukar dalam negeri terhadap negara lain yang ditetapkan pada tingkat tertentu tanpa melihat aktivitas penawaran dan permintaan di pasar uang. Keuntungan dari sistem nilai tukar tetap yang pertama adalah kegiatan spekulasi di pasar uang semakin sempit. Yang kedua, intervensi aktif pemerintah dalam mengatur nilai tukar. Yang ketiga, pemerintah memegang peranan penuh dalam mengatur nilai tukar. Yang keempat, kepastian nilai tukar sehingga perencanaan produksi sesuai dengan hasilnya. Adapun kelemahan dari sistem nilai tukar tetap yang pertama adalah resiko bahwa pemerintah akan melakukan perubahan nilai mata uang secara mendadak. Yang kedua, dapat membuat kondisi suatu negara menjadi sangat bergantung dari kondisi ekonomi negara lain. Yang ketiga, cadangan devisa negara harus besar untuk menyerap kelebihan dan kekurangan di pasar falas. Penetapan kurs yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi akan mempengaruhi pasar ekspor dan impor. Selanjutnya yaitu bunga mengambang bebas. Sistem nilai tukar ini akan menyerahkan seluruhnya kepada pasar untuk mencapai kondisi equilibrium yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal. Adapun kelebihan dari bunga mengambang bebas yang pertama adalah cadangan devisa lebih aman. Yang kedua, persaingan pasar ekspor dan impor sesuai dengan mekanisme pasar. Yang ketiga, kondisi ekonomi negara lain tidak akan berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi dalam negeri. Yang keempat, masalah neraca pembayaran dapat diminimalisir. Yang kelima, tidak ada batasan falas. Yang keenam, equilibrium pasar uang.
Adapun kekurangannya, yang pertama adalah praktik spekulasi semakin bebas. Yang kedua, penerapan sistem ini terbatas pada negara yang sistem perekonomiannya mapan, masih kurang tepat untuk negara yang berkembang, dan tidak adanya intervensi pemerintah untuk menjaga harga. Bunga tidak tetap mengambang terkendali. Penetapan kurs ini tidak sepenuhnya terjadi dari aktivitas pasar valuta. Kelebihannya, yang pertama adalah mampu menjaga stabilitas moneter dengan lebih baik dan neraca pembayaran suatu negara. Adanya aktivitas dalam pasar valuta berdasarkan kurs indikasi akan mampu menstabilkan nilai tukar dengan lebih baik sesuai dengan kondisi ekonomi yang terjadi. Yang ketiga, devisa yang diperlukan tidak sebesar pada nilai tukar tetap dan mampu memadukan sistem tetap dan mengambang. Kekurangannya, devisa harus selalu tersedia dan siap digunakan sewaktu-waktu. Yang kedua, persaingan yang ketat antara pemerintah dan spekulan dalam memprediksi dan menetapkan kurs. Yang ketiga, tidak selamanya mampu mengatasi neraca pembayaran. Dan yang keempat, selisih kurs yang terjadi dalam pasar valuta akan mengurangi devisa karena memakai devisa untuk menutupi selisihnya. Baik, kami rasa pemaparan materi dari kelompok kami sudah cukup. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.